cinta puji Tuhan. Dia sungguh baik, Dia amat baik, Dia mengasihi kita semua. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ayat Visitorus. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, untuk kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan, saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk kami beribadah di gereja dan kami tetap melakukan ibadah online ini. Kiranya Tuhan berkati semua teknologi yang dipakai, biarlah boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga biarlah kami dalam beribadah hari ini kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mendengarkan dengan baik, duduk sopan, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang Steven, lagi ngapain di sini Bang sendirian? Lagi berjemur Kak, katanya virus corona mati kalau kena sinar matahari. Oh iya, benar ya adik-adik, kalau berjemur memang bagus ya. Sekalian juga itu kita ikut berjemur. Ya, mau nyanyi juga Kak, atau mau ikut? Oh, boleh deh, kita mau memuji Tuhan ya. Nah, kita kalau berdua aja nggak seru. Iya. Kalau gitu kita panggil ya ada Kakak Yanti sama Kakak Yanti. Kita panggil berdua ya. Yuk, adik-adik, Kakak Yanti. Yuk. Oh, Kayanti ini dijelasan Kayanti Mabur dan Kayanti Sitorus kan. Jadi saya bingung Kayanti. Yanti ada. Iya. Oh Yanti. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagunya Matahari Bersinar Terang. Ayo semuanya berdiri, kita bernyanyi pakai gerakan dengan sukacita ya. Adik-adik, kita mau belajar tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Jimmy. Nah, siapkan baik-baik hati kalian dan dengarkan supaya kalian bisa tahu apa yang akan diajarkan nanti. Nah, adik-adik, untuk memasuki dalam pelajaran, kita akan bernyanyi ya. Judulnya Yesus Pokok. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Abang harap semua selalu sehat dan sukacita ya. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita dan serius untuk ibadah hari ini. Nah, pengajaran hari ini akan sedikit berhubungan dengan apa yang abang lakukan tadi. Menyiram tanaman, berhubungan dengan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tapi bukan berarti kita mau belajar tanaman, tapi kita tetap belajar firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu yang menjadi pengajaran hari ini. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca ya sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu tadi buah-buah roh. Adik-adik, tahu kan kita tentang buah itu adalah hasil dari tanaman. Tadi abang ada sebuah ilustrasi di awal, abang menyiram sebuah tanaman. Adik-adik tahu kalau tanaman itu bertumbuh, yang pasti harus dirawat dan diberi pupuk agar bisa menghasilkan buah. Tapi ada prosesnya, bertumbuh dulu, ya, menjadi pohon yang besar sehingga bisa menghasilkan buah adik-adik. Nah, tentang buah roh, kita harus tahu adik-adik sebagai anak-anak Kristen, kita harus hidup di dalam roh karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari belenggu maut karena dosa yang sudah kita perbuat. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus untuk menuntun kita hidup di dalam roh adik-adik. Siapa sih roh itu, Roh Kudus itu? Nah, Roh Kudus itu adalah yang menuntun kita untuk berbuat baik dan menghasilkan buah-buah roh. Nah, buah-buah rohnya yang seperti apa? Tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kenapa harus ada buah roh adik-adik? Nah, selama kita hidup sebagai orang Kristen, kita harus hidup di dalam roh, di mana kita harus tahu bahwa yang baik dan yang diinginkan oleh Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Nah, buah-buah itu yang dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Itulah kenapa disebut buah roh. Nah, Roh Kudus juga yang akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan, dan juga membuat kita bisa menghasilkan buah roh. Sedikit akan kita bahas tentang penjelasan tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam hati kita, adik-adik. Itu yang akan menuntun kita untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Seperti sebuah senter. Senter kalau misalnya kita pakai, pasti fungsinya untuk menerangi kan. Nah, kalau misalnya ada elemen penting di sebuah senter, apa itu? Sebuah baterai. Kalau misalnya senternya nggak ada baterainya, senternya pasti tidak akan berguna. Malah kalau misalnya kita pakai nggak ada cahayanya sama sekali. Itu seperti itulah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Kalau misalnya kita membiarkan Roh Kudus untuk menuntun kita akan tahu adik-adik akan menghasilkan buah yang baik. Buah yang baiknya yang seperti apa? Yang tadi di Galatia 5 sudah kita baca. Nah, apakah adik-adik ingin berbuah yang baik? Nah, itu kalau kita misalnya hidup di dalam roh, kita harus tetap membiarkan Roh Kudus yang menuntun, membimbing kita dalam hidup kita. Kalau misalnya kalian tidak membiarkan Roh Kudus untuk membimbing kita, apa yang akan terjadi? Banyak yang akan terjadi, contohnya nih adik-adik dalam seharian. Misalnya, sekarang kan sekolahnya udah online, udah dari handphone atau dari gadget, ya. Nah, kalau misalnya kita tidak membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, bisa aja kalian digoda untuk pas lagi sekolah online, dimatiin kameranya sambil tiduran.
ngapain sih belajar harus lihat, jadi nggak serius. Akhirnya apa? Kita tidak bisa menerima ilmu dengan baik, adik-adik. Itulah fungsinya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ketika kita sudah membiarkan Roh Kudus untuk menuntun kita, membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, nah kita juga pasti akan menghasilkan buah roh yang baik, dan kita bisa hidup di dalam roh yang diinginkan oleh Tuhan, hidup yang seperti itu. Nah, makanya Roh Kudus juga penting untuk menuntun kita di dalam hidup kita. Nah, setelah kita membiarkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, pasti kita akan menghasilkan buah. Ada prosesnya. Roh Kudus itu memberi kita kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus juga memberi kita kekuatan untuk mengasihi orang lain. Roh Kudus juga membuat kita menghasilkan buah roh, adik-adik. Jika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, maka kita akan menghasilkan buah roh. Melalui buah roh itu akan terlihat bahwa kita sudah hidup di dalam roh. Kenapa disebutnya buah, nggak disebutnya yang lain? Karena buah merupakan hasil dari tumbuhan yang subur dan sehat. Ngerti adik-adik? Subur dan sehat. Buah tidak dihasilkan dalam waktu satu malam atau tiba-tiba pohonnya udah berbuah. Tidak, melainkan melalui proses yang secara terus-menerus disiram, ya kan? Kena matahari, ya kan? Terus diberi pupuk. Ada prosesnya untuk menghasilkan buah. Sama seperti kita adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita juga dituntut untuk menghasilkan buah yang seperti apa, Bang? Seperti nats kita hari ini di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buahnya seperti apa? Pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang terakhir, penguasaan diri. Nanti kita bahas yang video selanjutnya. Kan sebuah pohon yang sehat, kita juga harus seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh orang, dan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dia buah-buah roh. Bukan hanya harus dihafalkan, tapi harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari loh adik-adik. Nah, kita tadi sudah belajar ada 9. Yang pertama, kasih. Tuhan menginginkan sepanjang hidup kita dipenuhi dengan kasih. Membagi kasih kepada semua orang. Nah, adik-adik bisa lakukan contohnya ketika bermain, kita saling mengasihi dengan temannya, mengasihi orang tua. Ketika mama lagi di rumah, kita bantu pekerjaan mama. Itu yang kedua, yaitu sukacita. Tuhan Yesus juga berharap hidup kita penuh dengan kegembiraan. Meskipun hidup kita kadang tidak selalu di dalam keadaan yang senang. Sukacita beribadah juga termasuk dalam sukacita loh. Yang ketiga, damai sejahtera. Tuhan Yesus mengharapkan kita hidup damai dengan semua orang. Nggak pilih-pilih, sebab semua orang diciptakan sama. Yang keempat, kesabaran. Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk sabar, tidak tergesa-gesa. Nah, contohnya seperti kita mau antri nih, nggak serobot-serobot. Ya. Yang kelima, kemurahan. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati kepada orang lain. Memberi tidak harus punya sesuatu yang lebih, tapi memberi juga bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Yang keenam, kebaikan. Tuhan mengharapkan kita dapat berbuat baik kepada semua orang. Bukan hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, tetapi kepada semua orang. Nah, contohnya ketika kita berjalan, melihat ada orang yang kesusahan membawa barang, itu juga termasuk dalam kebaikan loh. Kesetiaan.
Tuhan mengharapkan kesetiaan kita kepadanya. Contohnya, setia kita beribadah setiap hari Minggu, setia agar kita tidak berbuat dosa. Selanjutnya, kelemah lembutan. Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang lemah lembut, berhati-hati dalam baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang kasar yang bisa menyakiti orang lain. Contohnya, ya tidak marah-marah saat dinasihati oleh orang tua. Yang terakhir, penguasaan diri. Tuhan mengharapkan kita mampu mengendalikan diri dari semua perbuatan buruk loh. Penguasaan diri juga termasuk ketika kita tidak berlebihan untuk meminta sesuatu dan belajar untuk cukup untuk diri kita sendiri. Ada perumpamaan dua buah pohon. Yang satu pohonnya menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang bisa dinikmati. Nah, satu lagi menghasilkan buah yang asam, kecut, tidak enak, dan tidak bisa dimakan. Mana yang akan adik-adik pilih? Pasti adik-adik akan memilih yang manis dong, yang bisa dimakan dong. Ya, bukan yang asam atau yang nggak bisa dimakan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, ketika kita menghasilkan buah, kita harus menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmatin. Nah, pohon itu juga adik-adik tahu kalau misalnya sebuah pohon menghasilkan buah yang baik itu yang seperti apa, dilihat ada jenisnya, terus tanahnya yang seperti apa, terus dirawat atau enggak, itu bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, kita jenisnya udah bagus, kita adalah anak-anak Kristus, jenisnya udah bagus tuh. Terus kita ditanam di tanah yang bagus, tanah yang subur. Kita di lingkungan keluarga yang baik. Terus yang terakhir, disiram dan dirawat. Oh iya, dengan membaca firman Tuhan setiap hari pasti berbuah dong. Apalagi satu lagi loh adik-adik yang bisa membuat kita menghasilkan buah yang baik. Apa itu? Dengan penyertaan Roh Kudus. Tadi abang sudah jelaskan di awal, ya kan, bahwa Roh Kudus kalau tinggal di hati kita akan bisa menghasilkan buah yang baik. Buah yang baiknya seperti apa? Tadi juga sudah kita baca sama-sama kan. Buahnya itu adalah 9 dari buah roh. Nah, ketika kita sudah menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita adik-adik, kita pasti akan menghasilkan buah yang baik, buah yang terlihat enak, buah yang bisa dinikmatin dan menjadi berkat bagi orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Adik-adik, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik, silahkan adik-adik berikan langsung atau transfer ya, dan bisa juga scan QR code yang ada. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini lagunya baru, jadi kita belajar sama-sama, kita nyanyikan dengan sukacita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah
belajar tentang bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita agar bisa berbuah dan menjadi buah roh. Hari ini kita mau bernyanyi, judul lagunya Kasih Sukacita yang isinya adalah buah-buah roh. Kita nyanyi sama-sama ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat-Mu kami hari ini bisa mendengarkan firman ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat pengajaran hari ini kami tentang buah-buah roh, kiranya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Mu agar bisa menuntun kami menjalankan buah-buah roh itu ya Tuhan, agar buah-buah roh itu bisa berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa beribadah hari ini, kiranya Engkau menyertai agar bisa beribadah online bersama kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kiranya Engkau menyembuhkan bangsa ini, bumi ini dari virus corona, agar kami bisa beraktivitas lagi seperti biasanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya ibadah kami ini juga berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oktober. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. penguasaan diri. Nah, itu jadi tugas buat kalian. Kalian nyanyikan, kalian rekam, lalu kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, itu aja tugasnya untuk hari ini. Gampang kan? Jangan lupa dinyanyikan ya. Oh senangnya hatiku, ku belajar firman-Mu. Ajari aku Tuhan, untuk taat firman-Mu. Tak sabarku menanti ibadah minggu depan, agar aku mengenal kasih-Mu amat besar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.